Ijaz. Ijaz Al-Quran adalah ilmu yang membahas kekuatan susunan lafadz kandungan Al-Quran hingga dapat mengalahkan ahli bahasa Arab dan ahli-ahli lainnya. Ijaz dikaitkan dengan kemukjizatan. Jadi ijaz adalah kemukjizatan yang dimiliki Al-Quran, yaitu dari segi ketatabahasaan. Adapun segi-segi kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama segi bahasa dan susunan redaksinya, yang kedua yaitu segi isyarat ilmiah, yang ketiga yaitu segi pemberitaan yang ghaib, dan yang keempat yaitu segi petunjuk penetapan hukum syara. Nasakh dan mansukh. Nasakh artinya menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian, sedangkan mansukh yaitu hukum syara yang menempati posisi awal sebelum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang akan datang kemudian. Atau lebih mudahnya, mansukh adalah hukum syara yang dihapus karena ada dalil baru yang datang untuk menghapusnya. Dalam nasakh mansukh itu ada 4. Yang pertama, Nashul Quran dengan Quran, yaitu artinya menasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu Nashul Sunnah bisunnah, yaitu menasah sunnah dengan sunnah. Yang ketiga yaitu Nashus sunnah bil Quran, menghapus sunnah dengan dalil Al-Quran. Dan yang keempat yang menjadi perbedaan pendapat para ulama yaitu Nashul Quran bis sunnah, yaitu menasah Al-Quran dengan dalil hadis atau sunnah. Qasas Al-Quran. Menurut etimologi, qasas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni tersusun dari kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan jamak dari qisas yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Sedangkan menurut terminologi, qisas Al-Quran atau qasas Al-Quran adalah menelusuri peristiwa atau kejadian dengan jalan menyampaikan atau menceritakannya terhadap demi tahap sesuai dengan kronologis kejadiannya. Juga bisa diartikan sebagai cerita-cerita Al-Quran tentang keadaan umat-umat dan para nabi-nabi terdahulu, serta kejadian-kejadian nyata lainnya. Bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kisah para nabi terdahulu. Yang kedua yaitu kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran, seperti kisah Maryam dan kisah Ashabul Kahfi, atau kisah-kisah orang kafir yang lainnya seperti Fir'aun dan Qarun yang sangat dapat diambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar, Uhud, Ahzab, dan perang Bani Nazir. Amsal Al-Quran adalah membuat perumpamaan-perumpamaan mengenai keadaan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, baik dengan menggunakan kalimat metaforis atau istiarah, ataupun dengan cara tashbih atau dengan cara lainnya. Dengan demikian, jika diperhatikan secara seksama, bahwasanya perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran menggunakan bentuk yang beragam, yang kira-kira dengannya dapat diperoleh dan nasihat serta dapat ditangkap dan difahami oleh akal sehat, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah metafisika seperti gambaran keindahan syurga,
sikap orang-orang kafir dalam menghadapi petunjuk, dan lain-lain. Berikutnya yaitu rukun amsal. Rukun amsal terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu wajah syabbah. Artinya yaitu pengertian bersama-sama yang ada musyabbah dan musyabbah bih. Yang kedua yaitu alat tashbih, yaitu kaf, mithli, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perumpamaan atau perserupaan. Yang ketiga yaitu musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupai atau menyerupai musyabbah bih. Dan yang keempat yaitu musyabbah bih, ada yang artinya sesuatu yang diserupai oleh musyabbah. Yaitu macam-macam amsal Al-Quran. Menurut Al-Qattan, amsal Al-Quran dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu amsal musyarah, yaitu amsal yang jelas. Yang kedua yaitu amsal kalminah, yang artinya yaitu tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan kata-kata perumpamaan, tapi kalimat itu mengandung pengertian yang mempesona. Yang ketiga yaitu amsal mursalah, yaitu kalimah-kalimah Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupaan. Al-Quran, jadal dan jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Macam-macam jadal dalam Al-Quran. 1. Menyebutkan ayat-ayat kauniyah. 2. Membantah pendapat para penentang dan lawan, serta mematahkan argumentasi mereka. Yang ketiga yaitu membatalkan pendapat lawan dan buktikan kebenaran kebaikannya, seperti yang tersurat dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 91. Yang keempat, membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah. Isim atau kata benda yang dinisbatkan pada kata Israel dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Dari segi terminologi, kata Israiliyat walaupun pada mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada akhirnya para ulama, ahli tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas lagi. Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya yang masuk dalam tafsir maupun hadis. Ada pula ulama tafsir dan hadis yang beri makna Israiliyat sebagai cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani, ataupun lainnya. Adapun dampak Israiliyat terhadap ajaran Islam, menurut Muhammad Az-Zahabi, jika Israiliyat masuk dalam khazanah tafsir Al-Quran, dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. 1. Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimin karena ia mengandung unsur penyerupaan pada Allah, peniadaan ismah para nabi dan rasul dari dosa karena mengandung tuduhan perbuatan buruk yang tidak pantas bagi orang adil, apalagi seorang nabi. Yang kedua yaitu merusak citra agama Islam karena Israiliyat mengandung gambaran seolah-olah Islam adalah agama yang penuh dengan khufrat dan kebohongan yang tidak ada sumbernya. 3. Yaitu Israiliyat menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Dan yang keempat, yaitu Israiliyat dapat memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Pendapat ulama tentang Israiliyat yang pertama yaitu menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Lislut
Tafsir Israiliyat itu ada 3 macam. Pertama, cerita Israiliyat yang sahih itu boleh diterima. Kedua, Israiliyat yang dusta yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat itu harus ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya itu didiamkan, tidak didustakan dan juga tidak dibenarkan. Dan jangan mengimaninya dan jangan pula membohongkannya. Al-Biqai dalam Al-Aqwal Al-Qawimah fi Hukmi Aini Nakli menyatakan bahwa hukum menukil riwayat dari Israiliyat yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh kitab-kitab adalah boleh. Demikian pula dari pemeluk agama lain, karena tujuannya hanyalah ingin mengetahui semata, bukan untuk dijadikan pegangan. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Abduh sangat berhati-hati dalam menerima pendapat-pendapat sahabat, apalagi jika pendapat tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih jauh dari itu, Abduh tidak menolak pendapat yang terkadang ditolak oleh ulama lain, walaupun dirasakan dari perdebatan tersebut adanya semacam unsur